fraksi Partai Demokrat juga memerintahkan ke seluruh anggotanya agar meskipun kita lockdown tapi tetap harus membantu rakyat ya. Dalam lockdown ini pemulihan ekonomi semuanya terhenti ya. Banyak yang di PHK ya kan, banyak yang kehilangan pekerjaan. Dengan adanya kami ke sana, kita memberikan informasi bahwa saat ini kita lagi dalam masa pandemi dan alhamdulillah masyarakat saat ini sudah tahu ya, ternyata COVID-19 ini masih ada ya. Halo sahabat FPD, selamat datang di YouTube channel FPD DPR. Apa kabar? Saya Monica Arum, senang sekali bisa bertemu dengan sahabat FPD di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan mengenai penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan oleh anggota DPR RI dari Komisi 9. Salah satunya adalah Ibu Linda Megawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu ya. Nah, terima kasih Ibu sudah mau datang di FPD Podcast untuk menjelaskan mengenai penanganan COVID di daerah dapil Ibu ya. Nah, mungkin dari awal kita pertama-tama bisa membicarakan terlebih dahulu mengenai penanganan COVID yang sudah Komisi 9 lakukan, Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit kepada sahabat FPD DPR. Baik, kita sebagai anggota DPR sudah melaksanakan tugas kita sebagai salah satunya ada fungsi legislasi ya. Di sini secara umum Komisi 9 di DPR RI sudah melaksanakan fungsi legislasi dari aspek pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan di sini juga ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Serta di sini ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dan di sini selain itu secara keseluruhan Komisi 9 DPR RI juga melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan seluruh turunannya yang menjadi dasar penanganan pandemik di bidang kesehatan gitu. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai dari fungsi legislasi. Nah, kita pengen tahu Bu mengenai penjelasan dari fungsi anggaran sendiri Bu, bagaimana? Mungkin ini adalah suatu hal yang perlu diinfokan kepada para sahabat FPD DPR. Yang kita ketahui untuk anggaran tahun 2020 yaitu total anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun 2020 itu sebesar 695,2 triliun. Nah, ini realisasinya mencapai 83,4% dari total anggaran atau realisasinya sebesar 579,8 triliun. Nah, ini adapun anggaran penanganan di bidang kesehatan sebesar 99,5 triliun yang terrealisasi 63,83% atau 63,51 triliun. Nah, di sini juga ada anggaran perlindungan sosial sebesar 230,21 triliun yang terrealisasi 95,73% atau 220,39 triliun. Yang kita ketahui total anggarannya yaitu dari pemulihan ekonomi nasional atau tahun 2021 ini sebesar 744,75 triliun. Nah, ini sesuai penjelasan Menteri Keuangan, anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 215,95 triliun ya, yang mencakup program vaksin ya senilai 58,18 triliun, dan di sini juga testing dan trackingnya itu 9,91 triliun, dan di sini secara perawatan dan insentif tenaga kesehatan senilai 61,94 triliun, yang saat ini juga masih ada pengajuan tambahan dari Kementerian Kesehatan RI ya untuk klaim rumah sakit. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan data-data dari Komisi 9 mengenai penanganan COVID ya Bu ya, dari fungsi legislasi dan juga fungsi anggaran.
kita tentunya para sahabat FPD DPR tuh pengen tahu bagaimana penanganan COVID di Dapil Ibu. Tadi dari Dapil mana, Bu? Saya dari Jawa Barat 9, Subang, Sumedang, Majalengka. Nah itu mungkin teman-teman di Jawa Barat pengen tahu mengenai apa saja sih penanganan COVID yang telah Ibu Linda lakukan selaku anggota DPR RI di Dapil Ibu. Mungkin Ibu bisa ceritakan? Iya, baik. Yang kita ketahui ya, kita itu lockdown di tahun 2020 awal ya, di bulan Maret waktu itu. Nah, ketika lockdown kita juga pulang ya ke Dapil, dan di sana secara realistis sangat melihat sekali ya kesusahan mereka gitu, kesusahan masyarakat khususnya di Dapil saya. Nah, di sini juga fraksi Partai Demokrat juga memerintahkan ke seluruh anggotanya agar meskipun kita lockdown tapi tetap harus membantu rakyat ya. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian fraksi Partai Demokrat kepada masyarakat dalam masa pandemik ini, yaitu kita juga sudah melakukan yang pertama yaitu bakti sosial ya, karena yang kita tahu dalam lockdown ini pemulihan ekonomi semuanya terhenti ya, banyak yang di PHK ya kan, banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, di sini penganggurannya naik ya, Bu ya. Iya, kita juga sudah memberikan bantuan semacam sembako ya kepada masyarakat yang kena dampak. Dan di sini juga kita sudah melakukan penyemprotan ya, karena harapan kita dengan adanya penyemprotan ini supaya virus itu tidak lebih masif lagi untuk penyebarannya. Dan ini juga kita sudah melaksanakan vaksinasi ya, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan ya. Dan di Dapil Subang, Sumedang, Majalengka ya alhamdulillah sekarang sudah tercapai ya vaksinasi, mungkin sebentar lagi kurang lebih 80% ya. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini, virus ini tidak akan pernah lagi menyebar ya, karena yang kita tahu apabila orang yang sudah divaksin nanti tubuhnya akan lebih kebal lagi. Jadi Ibu Linda Megawati selaku anggota DPR RI di dapilnya juga turut membantu mengupayakan tadi ada penyemprotan lalu vaksinasi ya Bu ya, supaya masyarakat di dapil juga semakin tertangani bebas dari COVID. Kita keinginannya seperti itu. Nah, mungkin Bu dalam prosesnya Ibu melaksanakan penanganan COVID di Dapil Ibu di Jawa Barat, adakah kendala-kendala Bu dalam menangani hal tersebut? Apa sih kendalanya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat FPD DPR? Ya, mungkin kalau kendala itu ada ya, yang kita ketahui meskipun pandemik di tahun 2020 kami sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat tetap turun ya ke masyarakat. Dan di sini yang kita ketahui ada ya, mungkin ada mungkin daerah yang dimana mungkin mereka kurang paham atau tidak mengerti dengan virus yang sudah menyebar ini. Tapi dengan adanya kami ke sana, kita memberikan informasi bahwa saat ini kita lagi dalam masa pandemi, dan alhamdulillah masyarakat saat ini sudah tahu ya, ternyata COVID-19 ini masih ada ya, masih dalam pandemik gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya sosialisasi yang kami berikan, penyuluhan juga informasi kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di dapil saya sangat paham sekali. Dan saya juga berpesan kepada masyarakat ya, tetap harus menjaga jarak, memakai masker juga, mencuci tangan ya kan, tidak melakukan kumpul-kumpul ya. Jadi intinya lakukanlah kegiatan yang penting-penting saja. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Nah, mungkin ada sahabat FPD DPR yang pengen mengetahui perjalanan Ibu di Dapil atau di DPR RI. Nah, mungkin pengen ngikutin sosial media Ibu. Untuk follow Ibu di Linda Megawati 01. Nah, jadi ini akan terang benderang ngapain aja sih saya selama di DPR gitu, bantu apa aja sih ke masyarakat. Nah, itu ada semuanya kita sudah share kepada masyarakat melalui sosial media Betul. tersebut ya Bu ya. Jadi demikian sahabat FPD perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Ibu Linda Megawati. Nah, sahabat FPD jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke seluruh sahabat FPD di seluruh Indonesia tentang video ini. Terima kasih sahabat FPD, sampai jumpa.